Kami di Legi Financial, kali ini kita akan membahas tentang Matahari Department Store atau saham LPPF. Kita lihat laporan keuangan yang kuartal pertama 2025. Di sini ada Presiden Direktur yaitu Benjamin J. Maylor. Alamat kantor ada di Menara Matahari, lantai 12, Jalan Boulevard Pameraya nomor 7, tepatnya di Tangerang ya. Ini ada Presiden Wakil Presiden Direkturnya yaitu Monis Manohar. Ini alamatnya itu sama. Kalau kita lihat di sini, ini nilainya itu jutaan dan bentuk itu dia rupiah. Kas dan banknya dari 398 miliaran menjadi 2,8 triliunan. Oke, mengenai peningkatan yang cukup banyak ya. Di sini persediaan dia meningkat sekitar 60 miliaran. Nah, ini cukup bagus nih. Persediaan meningkat 60 miliaran. Kita lihat kinerja itu gimana nanti. Nah, total aset lancarnya ini pun meningkat ya, dari 1 triliunan menjadi 3 triliunan. Nah, total asetnya pun meningkat dari 5 triliunan menjadi 7 triliunan. Total hutangnya kita lihat dulu. Dari 4,8 itu meningkat kurang lebih sekitar 1,6 triliunan ya. Nah, tadi persediaan meningkat 60 miliaran, ini hutangnya meningkat 1,6 triliunan. Sekarang sudah menjadi 6 triliunan. Nah, itu kalau tambah ekuitas pun dari 300 miliaran menjadi 1 triliunan. Ini artinya apa? Ekuitas dia hanya meningkat kurang lebih sekitar 600 miliaran, tapi hutangnya itu meningkat sampai triliunan. Penjualan eceran kita lihat. Dari 1,1 menjadi 1,3 triliunan meningkat, penjualan konsinyasi meningkat juga. Nah, ini soal rata-rata meningkat kecuali pendapatan jasa ya. Tapi dari sini kita sudah bisa tahu. Nah, kita lihat dulu laba tahun berjalannya dari 325 miliaran tahun lalu, sekarang meningkat sedikit menjadi 600 miliaran. Dari sini kita sudah bisa nampak. Walaupun penjualannya itu dia meningkat, tapi hal yang perlu kita pahami yaitu adanya beban keuangan. Nah, kita lihat tadi hutangnya itu meningkat sekitar triliunan. Berarti untuk peningkatan penjualan seperti ini, dia bahkan hutangnya sudah meningkat triliunan. Nah, ekuitasnya itu dia meningkat hanya miliaran. Jadi kalau kita bayangkan, walaupun dia melakukan penjualan hingga 5 tahun, kita sudah bisa tahu ke depannya itu gimana. Kecuali ada perubahan kinerja yang signifikan, itu baru bisa mengalami perubahan. Namun dari sisi datanya atau dari sisi angkanya itu akan sangat sulit ya untuk bisa membuat hutangnya itu lebih berkurang. Kan kita lihat bahkan dia tiap tahun itu rata-rata meningkat. Makanya jika dia dari harga saham itu terus menurun ya. Kita bandingkan dari 5 tahun lalu itu grafiknya itu dia menurun. Nah, tahu sendiri ini ada yang ini uang di bank, ada Bank CMB, ada Bank Mandiri, tapi paling banyak mereka tahu di Bank CMB ya. Makanya sudah mencapai triliunan. Makanya kami katakan ada beberapa investor yang dia fokusnya itu dia ke dividen. Tapi kalau bisa jangan fokusnya ke dividen. Walaupun memang ada perusahaan yang menawarkan dividen berapa persen kita perlu lihat dengan kinerjanya. Karena pada umumnya kenaikan harga saham itu lebih menguntungkan daripada dividen itu sendiri. Biasa dividen dia kalau dapat banyak, harga sahamnya pun kadang agak terus menurun. Persediaan kita lihat. Pakaian pria dari 245 menjadi 257 miliaran. Kalau kita lihat ini persediaan yang lain-lain ini, pakaian pria, pakaian wanita, pakaian apa, pakaian anak-anak dan lain itu dia meningkat ya. Kecuali yang sepatu, mengapa seperti itu? Seperti yang kita ketahui bahwa produk sepatu itu kebanyakan orang lebih mencari di toko butik dan lain-lain gitu, sneaker dan lain gitu lah ya, Adidas, Nike. Nah, sedangkan untuk yang pakaian-pakaian ini kan walaupun memang ada butik-butik yang lain, tapi untuk masyarakat umum masih lebih memilih belanja di Matahari. Dan makanya kalau kita lihat ada beberapa gerai Matahari yang tutup, nah itu sebenarnya sangat disayangkan ya. Karena memang masyarakat Indonesia ini terkadang lebih suka belanja di Matahari daripada butik-butik itu. Tapi itu tergantung pribadi masing-masing juga. Tapi menurut kami, kalau kami sendiri lebih suka yang ke ke Matahari langsung itu ya. Karena lebih banyak pilihannya.
Ini modal saham kita lihat. Nah, ini ada PT Multipolar, Publik dan lain-lain. Dia ada saham seri A, seri B dan seri C ya. Kemudian ini sebenarnya dia bukan dimiliki oleh PT Multipolar aja sih. Ini ada Aurit Digital Retail PT Ltd. Nah, jadi bisa dicari ini Aurit Digital Retail ini punya siapa. 42%-an, kemudian ada yang publik sekitar 48%-an. Sebenarnya menurut kami ya, ini Matahari ini dia bagus loh, bagus penjualannya, tapi untuk yang susahnya itu hutang yang terus meningkat itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya di masa depan. Jadi perlu dipahami juga sebelum melakukan investasi. Penjualan konsinyasi bersih, penjualan konsinyasi 3,2 triliunan meningkat dari 2,5 triliunan. Bahwa ini ada beban-bebannya. Dan kalau kita lihat ini bahan pokok pendapatan ini dia meningkat karena ini bukan hal apa sih. Ini bukan hal yang aneh karena kalau kita lihat pembelian bersihnya ini dia ada yang berkurang dan lain gitu ya. Saya gaji itu apa kalau untuk bahan pokok? Beban usahanya agak penting. Gaji dan kesejahteraan karyawan biasa setiap perusahaan tetap rata-rata meningkat tiap tahun, tapi ini kan berkurang karena memang ada penutupan gerai ini itu ya, jadi bisa berkurang. Lalu di sini ada keuntungan lainnya. Oh, ini ada partisipasi pajak. Kita lihat mereka dapat berapa. Kemarin mereka dapat 5 miliaran, sekarang dia 15 miliaran, berarti segitu hebatnya ya partisipasi pajak. Nah, makanya kalau kita lihat di Matahari itu kadang sering adakan pajak gitu ya, berarti memang sangat menguntungkan nih. Kerugian pelepasan aset tetap sama aja, sampai miliaran juga angkanya ya. Jadi dapat dari pajak, pelepasan aset tetap yang ada kerugian lagi. Ini kan kenaikan gaji sebesar 6%-an, oke, sebenarnya tergolong kecil. Tapi setahu kami kalau untuk yang perusahaan Matahari ini dia kan menyerap tenaga kerja cukup banyak ya, karena kalau kita lihat dari masa office, itu yang tukang jaganya itu, nah itu cukup banyak itu ya, SPG-nya lah, SPG-nya itu cukup banyak. Baiklah, terus ada kami sekian, terima kasih, saya investasi.